Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Syarifuddin Al-Baqi MA selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi pendidikan, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Langsung saja di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Diah Ayu Fatmawati, Eka Wahyuningtyas, Eni Setianingsih, dan Fadil Mubarok. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Lingkungan Fisik, Sarana Prasarana, dan Lingkungan Psikologis Guru, Teman, dan Orang Tua dalam proses pembelajaran siswa. Yang pertama adalah pengertian lingkungan fisik. Lingkungan fisik menurut Muhammad Sahroni adalah lingkungan yang memberi peluang gerak dan segala aspek yang berhubungan dengan upaya penyegaran pikiran bagi peserta didik setelah mengikuti pembelajaran yang sangat membosankan. Kemudian Suprayekti juga menegaskan bahwa lingkungan fisik yaitu lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, baik itu kelas, sekolah, atau di luar sekolah, yang perlu dioptimalkan pengelolaannya agar interaksi belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Kemudian lingkungan fisik merupakan suatu bentuk kondisi yang bersifat fisik dan material yang mampu dilihat dan dirasakan seseorang untuk mempermudah dan dalam melaksanakan kegiatan aktivitas seseorang. Jadi lingkungan fisik adalah lingkungan yang memberi peluang gerak dan segala aspek yang berhubungan dengan upaya penyegaran pikiran bagi peserta didik setelah mengikuti pembelajaran yang sangat membosankan. Kemudian yang kedua, pengertian lingkungan psikologi. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar peserta didik, baik peristiwa yang terjadi maupun kondisi masyarakat yang paling utama, yang dapat memberi pengaruh kuat kepada peserta didik, yaitu lingkungan yang mana terjadi proses pendidikan berlangsung dan lingkungan peserta didik bergaul sehari-hari. Sedangkan psikologi adalah sesuatu yang berkaitan dengan jiwa atau sesuatu yang mempunyai jiwa. Jadi lingkungan psikologi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar peserta didik yang mempunyai jiwa. 3. Pengaruh lingkungan fisik terhadap proses pembelajaran. 1. Sarana dan prasarana di sekolah. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa sarana dan prasarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, digunakan secara langsung atau tidak langsung agar mencapai tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, dan efisien. Yang kedua yaitu kondisi bangunan dan lokasi sekolah harus memenuhi kebutuhan pendidikan yang didasarkan pada umur anak dan kebutuhan pendidik. Harus dapat memenuhi perkembangan program pendidikan di masa yang akan datang yang mungkin berupa perubahan cara mengajar dan peralatan guru. Yang ketiga, fasilitas dan sarana umum. Untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar di sekolah, diperlukan fasilitas dan sarana umum yang memadai. Dalam hal ini adalah untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan pada semua warga di sekolah, yaitu dengan adanya gedung sekolah yang bagus, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, kamar mandi, toilet, taman sekolah, dan lain sebagainya. Keempat, pengaruh lingkungan psikologi terhadap proses pembelajaran, yaitu 1. Guru yang kompeten akan mampu menciptakan kondisi belajar yang optimal. Kompetensi yang dimiliki guru sangat menentukan berhasil tidaknya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dan akan berpengaruh pada pencapaian prestasi semua siswa. Cara pandang yang berbeda akan menimbulkan persepsi yang berbeda pada kompetensi yang dimiliki guru. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap prestasi siswa tersebut. Yang kedua adalah orang tua. Peran orang tua dalam membimbing anak belajar di rumah berarti membantu perkembangan sikap, nilai, kebiasaan, dan keterampilan yang dimiliki siswa untuk mendorong keberhasilan siswa dalam melalui kesediaan orang tua untuk memotivasi anaknya agar berprestasi.
Orang tua dapat menumbuhkan motivasi anaknya dengan cara menghargai prestasi anak, memberikan hukuman untuk anak-anak yang mendapatkan nilai buruk, dan hukuman untuk sifat yang harus mendidik. Menyediakan fasilitas belajar yang cukup, dan orang tua harus bersedia melibatkan diri dalam belajar anak. Ketiga adalah teman. Menurut penelitian para ahli, selain peran keluarga siswa dalam hal ini orang tua dan guru sebagai lingkungan utama yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, peran teman sebaya juga mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut. Teman sebaya ibarat lingkungan sosial pertama, di mana remaja untuk belajar hidup bersama dan saling menghargai orang lain yang bukan dari lingkungan keluarganya. Tekanan teman sebaya positif dapat membawa perilaku siswa menjadi positif pula, termasuk juga dalam meningkatkan motivasi belajar. Jika teman sebaya mempunyai kebiasaan belajar yang baik, saling mengingatkan jika salah satu sama lain saat merasa malas, membantu mengajari teman dan yang mendapatkan nilai buruk, tentu motivasi belajar yang baik atau semakin meningkat, maka hasil belajar akan diraih dengan mudah pula. Sebaliknya, jika tekanan teman sebaya negatif akan mendorong perilaku destruktif. Misalnya, apabila anak suka bergaul dengan mereka yang tidak sekolah, maka ia akan malas belajar, sebab cara hidup anak bersekolah berlainan dengan cara hidup anak yang tidak bersekolah. Yang kelima adalah hubungan antara lingkungan fisik dan lingkungan psikologis dalam proses pembelajaran. Lingkungan fisik dan lingkungan psikologis sangat mempunyai hubungan yang sangat erat. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain terhadap proses pembelajaran siswa, yang mana keduanya saling melengkapi supaya terwujudnya proses pembelajaran yang harmonis. Analoginya, jika siswa hanya diberi fasilitas yang memadai tanpa adanya arahan dari orang tua dan guru, maka proses pembelajaran dan prestasi seorang anak akan tidak bisa dikondisikan dan bahkan tidak memiliki prestasi apapun. Begitu pula sebaliknya, jika seorang anak hanya mendapat pengaruh dari teman, guru, dan orang tua, tetapi tidak mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses belajar, maka proses pembelajaran kurang maksimal. Oleh karena itu, keduanya harus seimbang dan saling mengisi satu sama lain supaya terwujudnya proses belajar mengajar yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.